Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah. Ya, pada waktu masih mereka masih belum ada. Masih berupa Tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini, saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position gak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kapan ada seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini. Tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa ya. Dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja, apa end product daripada sebuah jemaat, itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya, tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dinasti nih. Tetapi kita lihat tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor ya. Janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service, bagian yang kurang menyenangkan, tapi mereka setia, mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main 1 alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amen.
Shalom, bagi jemaat yang akan mengembalikan perpuluhan bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, lewat QR Code perpuluhan bila jumlahnya di bawah 2 juta. Karena transaksi di QR Code maksimal 2 juta. Yang kedua, bila jumlah perpuluhan di atas 2 juta, Bapak Ibu bisa transfer ke rekening perpuluhan 191 290 0007. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Cinta Yesus, shalala.
need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more. Than ever before, I need you, Lord. I need you, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. Whoa. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, oh Lord. We give you the highest praise. 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 We thank you, Lord, for everything that you've done in our lives, oh God. Sampai selamanya Kau Bapa kami yang setia, sempurna dalam kami, Tuhan. Yesus, Engkau berkuasa. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu, Tuhan Yesus. Kami memujimu. I need you more than yesterday. I need you more
more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 Ya, puji Tuhan. Eh, Selamat hari Minggu, selamat sama-sama kita bisa beribadah dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur sekali bahwa kami kembali bisa beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Bapa, kami sungguh-sungguh antusias ketika kami berjumpa dengan firman-Mu, karena firman-Mu ada kehidupan, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, harta kami yang termahal, satu-satunya pengharapan kami yang kami miliki, yang tidak pernah bisa dicuri oleh apapun. Harta kami yang akan membawa kami pada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali bisa sama-sama bersekutu lagi dengan Engkau. Hadirat-Mu ini memang mahal, sebab itu kami sangat memberikan nilai yang spesial untuk pertemuan bersama-sama dalam ibadah pada saat ini. Kami membuka hati yang luas, tidak ada kekerasan hati. Kami mau setuju dengan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan firman-Mu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oh, terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh menantikan firman-Mu, berbicara buat kami, dalam nama Yesus. Amin. Kekuatannya di dalamku. Ini adalah judul yang saya pilih untuk pelajaran kita sekarang. Sebenarnya pelajaran sekarang hanya mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya hari-hari ini kita memiliki kekuatan yang luar biasa, yang hebat, dan kekuatan itu ada di mana? Di dalam kita. Efesus 3:20 bilang apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Oke, bilang sama-sama saudaraku, jauh lebih banyak. Oh yes, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Jadi kita harus benar-benar mengingat, meyakini bahwa ada kekuatan di dalam kita. Pelajaran ini penting pada saat ini karena beberapa keluarga rohani Rock Balikpapan, saudara-saudaraku yang kukasihi, Anda sedang isolasi mandiri. Dan dalam rangka isolasi mandiri inilah firman ini datang kepada kita dan untuk semuanya bahwa kita harus sendirian, apalagi yang sedang isolasi mandiri, tapi kita tidak kesepian karena ada Tuhan, ada Roh Kudus, dan ada kekuatan yang hebat. Bahasa Alkitab barusan bilang ada kuasa yang bekerja di mana? Di dalam kita. Nah, dari ayat ini ada 3 bagian penting yang kita harus cermati. Yang pertama, dialah yang dapat melakukan. Jadi yang dapat melakukan adalah Tuhan itu sendiri. Memang kekuatannya di dalam kita, tapi yang melakukan siapa? Tuhan. Dialah yang dapat melakukan. Yang kedua adalah kita yang mendoakan. Jadi yang pertama, dia yang melakukan. Yang kedua, kita yang mendoakan. Yang ketiga, kuasanya bekerja di dalam kita. Jadi kuasanya bekerja di dalam kita. Bagaimana caranya kuasa itu bekerja? 2 hal tadi yang di atas. Dia yang melakukan, kita yang mendoakan. Ada satu lagi, atau pikirkan. Kita yang mendoakan dan pikirkan. Jadi 2 hal ini penting sekali saat-saat ini. Doa dan pikiran. Wow, sekarang pikiran luar biasa ya. Luar biasa. Diserang kita punya pikiran.
Padahal sekarang lagi musim pancaroba ya, musim transisi, musim panas, musim hujan, banyak musim hujannya, dan so pasti banyak yang batuk pilek. Tapi batuk pilek kali ini menjadi sangat berbeda. Batuk pilek yang sangat mengintimidasi. Gatal-gatal tenggorokan, berlendir, kemudian kita sudah mulai, kalau di kakak saya itu disebut mulai paranoid, yang kemudian saya perbaiki istilah itu. Kita tidak sedang paranoid, kita sedang waspada dan berjaga-jaga. Jadi kalau kita gatal, kita batuk, mungkin karena cuaca, waspada lebih penting ya. Bukan paranoid, tapi waspada. Nah, caranya pasti yang umum-umum saja, misalnya istirahat cukup, minum air putih, air hangat lebih sering, minum suplemen, dan ini dia, pikiran dikuasai. Karena ayat bilang barusan ya, dia yang melakukan, kita yang mendoakan dan pikirkan. Jadi rupanya pikiran kita juga bisa punya kuasa yang sama dengan doa. Ya, lagi saya ulang. Ya, yang kita doakan atau, katakan sama-sama yuk, atau. Doakan atau apa? Atau pikirkan. Jadi pikiran kita bisa menjadi doa. Hati-hati ya. Jadi mari kuasai pikiran saudara. Dan jadilah pikiranmu sebagai sebuah kekuatan sama seperti doa. Yang kita doakan atau apa? Atau pikirkan. Mari, kekuatannya ada dalam kita. Yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya percaya keluarga rohaniku bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita dipelihara sempurna oleh Tuhan. Kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kemurahan Tuhan. Jalani aja masa-masa sulit beberapa keluarga rohani yang sedang isolasi mandiri. Jalani aja. Anda tidak nyaman dalam banyak hal. Ya memang gejala bisa beda-beda. Ya saudara dikasih Tuhan, ada yang agak berat, ada yang ringan, ada yang sedang dan ada yang ringan. Apapun itu, jalani aja dengan kesabaran, berharap pada Tuhan. Kalau istilah dari istri saya, dari Ibu Yanti, dia mengistilahkan isolasi mandiri sebagai me time. Dan saya senang istilah itu, me time. Jadi ini kesempatan yang mahal untuk me time. Itu istilah kekinian ya, yang artinya kira-kira waktu saya sendirian, waktu yang berkualitas, waktunya saya, me time. Di mana ya bisa memanjakan diri, menikmati diri sendiri gitu ya. Kalau dalam banyak gambaran me time itu seperti dua pasang kaki di foto dari sini, belakangnya pantai, gitu ya, ada kopi di sebelah, me time gitu ya. Itu. Nah, isolasi mandiri, kesempatan untuk me time atau our time with Holy Spirit ya. Our time with Jesus. Ini kesempatan yang harus kita lihat perspektif ya. Beberapa orang sebagai sebuah kesempatan yang menyedihkan, menakutkan, menjengkelkan, menghitung hari, kapan 14 hari dan seterusnya. Jangan, sering dikasih Tuhan ya. Mari ambil cara pandang yang berbeda. Ini waktu yang khusus, katakan sama-sama waktu yang khusus. Ya, waktu yang khusus untuk me time bersama dengan Tuhan. Dan kita memang dipaksa, tidak boleh keluar rumah, dipaksa. Coba ambil waktu ini secara spesial. Jadi perhatikan ayat yang kita sudah baca barusan, ada 3 aspek yang penting ya, bahwa Tuhan yang melakukan, kita yang mendoakan dan memikirkan, baru yang ketiga kuasanya bekerja di dalam kita. Kekuatannya ada di dalam kita. Katakan sama-sama dengan saya, ada kekuatan Tuhan di dalam saya. Lagi, ada kekuatan Tuhan di dalam saya. Lagi sama-sama katakan, ada kekuatan Tuhan di dalam saya. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga rohaniku. Saya mau sedikit tunjukkan kepada saudara, saya ingat waktu saya sekolah Alkitab dulu, dalam salah satu pelajaran dikasih tahu 3 sumber sakit. Nomor 1, orang bisa sakit karena pola hidup yang salah gitu ya. Nomor 2, karena kuasa jahat. Nomor 3, karena izin Tuhan. Pola hidup yang salah, ya Anda tahu ya, itu bicara soal makan, apa yang kita makan, soal istirahat kita yang gak cukup mungkin. Yang ketiga pikiran, yaitu stres. So dikasih Tuhan ya. Jadi istirahat cukup, ada satu lagi olahraga ya, olahraga juga.
Nah, saudara dikasih Tuhan, pola hidup ini harus benar-benar kita perhatikan, khususnya di musim saat ini. Prokes ada di nomor 1 ini. Jadi kita memiliki prosedur yang kesehatan yang ketat ada di nomor 1. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau mendorong, mengingatkan. Memang kayaknya varian sekarang ini memang lebih mudah menular. Jadi sekarang prokesnya tambah lagi, double masker. Jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau tidak salah 5M, saudara dikasih Tuhan ya. Mencuci tangan, menjaga kebersihan dan seterusnya. Nah, mari ikuti itu secara ketat. Secara ketat, di rumah saya bersama keluarga, kita harus ada di rumah. Saya bilang kepada keluarga saya bilang kepada orang tua saya di bawah bahwa saya mau ada di lantai 2 dan sekali-sekali akan keluar kalau memang harus keluar. Nah, kita banyak cuman di rumah saja hari-hari ini demi menjaga kontak, dikasih Tuhan, dengan orang lain yang kita tidak pernah bisa duga apakah dia ada virus atau tidak. Jadi kita tidak mau gambling. Nah, mari saya ingatkan kepada saudara, bersabarlah 1 bulan ke depan. Bersabarlah 1 bulan ke depan. Saya akan mengikuti terus perkembangan dan saya tidak mau dengar hoax. Saya dengar dari pemerintah, ya, langsung dari sumber Kemenkes, dari portal-portal pemerintah yang resmi. Nah, saudara dikasih Tuhan, bersabar aja kalau kita semuanya bekerja sama dengan baik sampai 1 bulan ke depan, berarti 3-4 minggu ke depan, keadaannya akan rata, bukan melandai, rata, ya, artinya stabil, tidak akan naik lagi sampai 3-4 minggu ke depan. Ya, kalau kita sama-sama disiplin bekerja sama, maka keadaannya akan rata. Setelah rata, misalnya jumlah terinfeksi katakanlah 20.000, 30.000, itu rata, tidak akan naik lagi dan beberapa minggu kemudian melandai pelan-pelan. Nah, itu diprediksi sampai 1 bulan ke depan. Tentunya dengan catatan yaitu kerjasama dan usaha keras warga masyarakat se-Indonesia Raya ini. Termasuk kita semua. Mari kita jawab doa-doa kita. Kita berdoa supaya pandemi ini berlalu. Mari kita jawab dengan apa? Dengan perilaku kita yang lebih disiplin, lebih aware, tidak pandang enteng, saudara dikasih Tuhan. Saya mau ingatkan kepada anak-anak muda KGC yang punya aktivitas yang sering mungkin di luar, coba dipilah-pilah mana yang perlu dan tidak perlu. Kalau belum perlu, tahan diri dulu sampai 1 bulan ke depan. Karena kalian jangan bawa virus yang berpotensi membunuh orang tua di rumah. Sorry, saya pakai istilah yang lebih keras supaya Anda bisa ingat saya ya. Jangan bawa virus yang membunuh orang tuamu di rumah. Mungkin orang tuamu tidak mempermasalahkan, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau mengingatkan. Mari anak-anak muda, tolong kasih orang tuamu secara konkret dalam bentuk jangan dulu keluar-keluar bila tidak perlu. Karena sekarang tidak hanya untuk orang tua saja yang diprotek. Sekarang usia-usia produktif, anak-anak muda bahkan sampai anak-anak sekolah sudah rata ya, sudah bisa mudah terinfeksi di varian virus ini. Jadi mari miliki pola hidup yang sehat. Ya, yaitu tadi pikiran harus stressless. Nah, di sini kita bawa di dalam hadirat Tuhan ya. Ketenangan ada di sini, damai ada di sini. Kemudian istirahat kita cukup, olahraga. Oke, kalau tidak perlu keluar dulu, mungkin di sekitar rumah saja dulu. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak cara untuk melakukannya. Saudara dikasih Tuhan ya, tidak perlu diajarin, Anda pasti tahu. Kemudian apa? Ya, suplemen-suplemen bila ada berkat, belilah. Kalau enggak ya mungkin asupan makanan yang mengandung vitamin dan seterusnya. Kemudian selebihnya adalah yaitu tadi, double masker, enggak perlu keluar kalau enggak perlu harus keluar. Kalau enggak perlu. Ada pembatasan pemasukan? Yes, ada pembatasan. Tapi saya mau ingatkan ini. Ini yang selalu merema kepada saya beberapa hari ini. Ingat ya, bukankah hidup lebih penting? Ingat itu saudara, bukankah hidup lebih penting? Jadi Tuhan memelihara kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan ya. Jadi kalaupun ada keterbatasan pemasukan karena sudah membatasi harus keluar, kita mungkin harus pilih itu dulu karena hidup lebih penting daripada penghidupan atau kehidupan. Ya, jangan cari hidup dengan mengorbankan hidup. Itu yang selalu saya ulang-ulang.
Jangan cari hidup dengan mengorbankan hidup. Kalau saudara lihat ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya, sembarangan keluar, saya mau ingatin ya, jaga diri kita terhadap mereka. Ya, mereka yang tidak disiplin, kita yang kena getahnya. Wah, betapa bodohnya. Jadi bukan kita musuh sama mereka. Kalau mereka kena disiplin, sebaiknya kita jaga jarak kita terhadap mereka. Sebaiknya begitu ya. Karena itu tadi, tidak worth it. Kita yang disiplin, dia yang nggak disiplin, kita yang kena getahnya. Nah itu tidak worth it, sudah dikasih Tuhan. Jadi buat layak ini hidup, sudah dikasih Tuhan ya. Jangan bergaul dengan orang yang tidak disiplin dan tidak mau diatur untuk sementara ini dengan alasan kesehatan. Saya sendiri yang mengatakannya, YouTube ini bisa diulang-ulang. Saya sendiri yang menasehatinya. Karena saya mengasihi keluarga-keluarga rohaniku. Jadi yang pertama adalah pola hidup yang salah, orang bisa sakit. Clear, jelas. Orang kolesterol ya karena pola hidup yang salah, diabetes, dan semuanya itu karena pola hidup yang salah. Tapi saya percaya juga Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tapi kalau pola hidup masih salah, tetap aja saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan dimerdekakan dari sakit kita. Yang kedua karena kuasa jahat. Oh iya ada karena kuasa jahat. Alkitab berulang-ulang menjelaskan orang yang sakit karena kuasa jahat. Yang paling terkenal siapa ayo? Yang sakit karena kuasa jahat. Yang paling terkenal, epic. Ayub. Yes, Ayub. Orang saleh loh. Bergaul dengan Tuhan. Nah, pasti jaga kesehatan, pasti jaga prokes mungkin. Tapi dia menjadi pertaruhan antara iblis. Dia nantang Tuhan. Dia begitu, dia mencintai engkau, dia bergaul dengan engkau. Dia hidup saleh karena hidupnya bahagia. Karena hidupnya happy. Coba dibikin susah aja. Nah, dia nantang Tuhan tuh. Dan Tuhan bilang, oke, silakan kamu sentuh dia, asal jangan nyawanya. Dan sudah tahu kisahnya ya, waduh menderita luar biasa si Ayub. Jadi Ayub sakit dan tidak hanya sakit tubuhnya, tapi sakit kehidupannya karena dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan bisnisnya. Nah itu Ayub sudah dikasih Tuhan. Nah dia sakit karena kuasa jahat, jelas sekali ya. Nah yang ketiga, kita bisa sakit karena izin Tuhan. Loh, gimana penjelasannya Pak Pendeta? Kok karena izin Tuhan? Bagaimana bisa terjadi? Saya jelaskan begini. Tuhan bisa mengizinkan kita sakit karena kita pola hidupnya salah. Bisa toh? Jadi jangan mentang-mentang disayang oleh Tuhan, tapi Anda tidak jaga prokes, terus Anda bilang begini, saya pasti tidak akan kena virus. Enggak, Tuhan akan izinkan mungkin Anda kena virus karena Anda sendiri yang mendekati virus. Anda sendiri yang buka pintu terhadap virus. Itu contoh ya. Orang yang tidak disiplin dalam hal apa? Makanannya, tidurnya. Saya kemarin bercanda kepada keluarga kakak saya, komsel saya. Beberapa kali final Euro, saya pengen nonton. Tapi nontonnya harus jam 2. Harus jam 2. Saya sudah niat nih, jam 12. Sudah mau seger-seger ini, saya mau siap nonton, apalagi final kan. Walaupun bukan tim saya gitu, tapi saya pingin meramaikan lah, pingin ini situasi perlu hiburan kan. Tapi persoalannya jam 2, jam 3. Akhirnya apa yang saya putuskan? Bukankah hidup lebih penting? Saya tidur aja, besok nonton highlightnya di YouTube, selesai. Kenapa? Karena kalau kurang tidur, berbahaya juga buat imun. Apalagi situasi hari ini, kita harus bijak menjaga imunitas kita kan. Jadi saya bela-belain untuk menguasai diri, mengalahkan hasrat, nonton Euro punya final. Kenapa? Karena harus nonton jam 2. Kalau nonton jam 2, berarti kalau matanya benar-benar melek, itu berarti kan selesai jam berapa? Ayo, jam 2, jam 3, jam 4. Icat pasti nonton itu, Icat. Selesai jam berapa, Dek? Jam 4? Ya anak muda sudah gitu ya. Tapi sampai jam 4. Nah, bayangkan itu saudara, kalau bermalam-malam sudah dikasih Tuhan. Nah, kita harus bijak, pola istirahat juga kita harus jaga. Karena sekarang situasinya extraordinary kan. Karena sekarang lemah sedikit, virus paling suka gitu sudah dikasih Tuhan. Prinsipnya kan orang terpapar itu mungkin kita sudah terpapar. Tapi saya suka istilah salah satu dokter bilang begini, kita mungkin sudah terpapar tapi tidak terinfeksi. Nah, bisa jadi, kenapa tidak terinfeksi? Terpapar, karena imun bagus. Itu dia, makanya dalam satu keluarga kan kadang-kadang kita heran, kok istrinya kena, suaminya enggak, atau sebaliknya suaminya kena, istrinya enggak, atau anak-anaknya tidak. Padahal sama-sama bergaul dalam satu rumah, yaitu faktor imunitas menentukan juga.
Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi Tuhan bisa mengizinkan kita sakit, sekaligus mendidik kita, karena pola hidup kita nggak disiplin. Itu izin Tuhan. Kalau kuasa jahat, kok bisa izin Tuhan? Ya cerita Ayub itu bukan ke atas izin Tuhan, atas izin Tuhan. Ayub mengalami kemalangan. Tuhan bilang kepada roh jahat, oke kamu bisa sentuh dia deh, enggak apa-apa. Asal jangan nyawanya. Nah, lihat itu saudara dikasih Tuhan, asal jangan nyawanya. Saya percaya iblis enggak bisa mencabut nyawa kita. Amin. Enggak bisa. Tuhan enggak akan pernah izinkan. Cuma film-film orang mati karena kuntilanak. Cuma film-film orang mati dihisap darahnya oleh Dracula, vampire. Saudara dikasih Tuhan. Pada dasarnya nggak ada, saudara dikasih Tuhan, nggak ada. Orang bisa mati karena ketakutan mungkin terhadap Dracula. Jadi Dracula datang, ini kalau kita mau coba dramatisir, Dracula datang, dia ketakutan. Waktu dia takut, dia jatuh dari lantai 9. Nah, dia mati karena jatuh itu, bukan karena Draculanya yang hisap darahnya. Kira-kira gitulah. Jadi nggak ada ceritanya iblis membunuh kita. Karena Tuhan tidak izinkan. Saudara dikasih Tuhan. Beda cerita misalnya orang mati karena roh jahat, karena misalnya roh mabuk, kemabukan. Roh maling karena maling. Kemudian digebuki massa. Oh iya, dia mati karena roh jahat. Roh jahat yang mana? Karena maling, karena mabuk, kena liver, dan seterusnya. Oke, dalam konteks itu saya setuju. Tapi yang seperti film yang iblis memang benar hisap darahnya, rasanya nggak begitu ceritanya, saudara dikasih Tuhan ya. Jadi, Tuhan bisa izinkan dalam dua hal kita sakit, yaitu karena pola hidup yang salah, atau karena memang kedaulatan Tuhan. Kenapa dia izinkan? Kenapa roh jahat bisa menyentuh kita seperti peristiwanya Ayub. Dan Anda tahu kan, akhirnya Ayub mengalami kemenangan yang luar biasa, dan mengalami pelipat gandaan yang luar biasa setelah melewati fase diizinkan Tuhan, disentuh oleh roh jahat. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana treatmentnya? Dari 3 sumber sakit itu, bagaimana treatmentnya? Treatmentnya untuk pola hidup, ya hidup sehat, sudah sederhana. Hidup sehat, sekarang saya bilang belum terlambat hari ini. Jaga jarak, disiplin, kalau tidak perlu keluar jangan dulu. Kunci diri dulu, memang beberapa orang harus keluar untuk makan. Yes, keluarlah. Tapi kalau harus keluar, jaga distancingnya, jaga. Saya ingatkan istri saya ingatkan diri saya, kalau saya harus keluar, jaga distancing. Karena ada orang-orang juga yang gak sadar pada jarak. Kita sudah jaga jarak, dianya mau mepet-mepet sama kita. Nah orang model begini kan menjengkelkan kadang-kadang. Kitanya yang kalau mau ditegur gak bisa, karena jelas orang ini gak tertib. Kitanya yang sadar pada kesehatan, kitanya aja yang menjauh. Dan seterusnya, saudara dikasih Tuhan. Dalam sebuah antrian, mari kita cari tempat-tempat yang lebih mengamankan kita. Tentunya dengan persyaratan yang kita pakai masker yang ketat, kalau ada face shield, pakai face shield, dan seterusnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi treatmentnya begitu. Kalau saudara punya masalah kolesterol, masalah jantung, pola makan, pola stres, pola hidup. Ya, kalau ada suplemen, ada obat yang harus minum obat misalnya, itu treatmentnya. Tapi untuk kuasa jahat, nah kalau kuasa jahat diperangi kalau kuasa jahat. Saudara dikasih Tuhan ya. Jadi kalau roh jahat yang bekerja untuk menyentuh kesehatan kita, perangi kuasa jahat itu. Nah sekarang, pertanyaannya, kita sudah jaga pola hidup sehat, oke? Tapi kita sakit. Ya memang ada. Kita sudah bahas minggu lalu. Kalau kita bisa sehat karena kasih karunia Tuhan. Betul, kita sudah bekerja keras untuk jaga kesehatan. Tapi ya kalau kita sakit, kedaulatan Tuhan, diizinkan Tuhan. Nah, kita sudah jaga pola hidup sehat, tapi kita sakit. Sekarang pertanyaan, dari mana kita tahu apakah sakit atas izin Tuhan atau roh jahat? Dari mana kita tahu sakit atas izin Tuhan atau roh jahat? Jawaban saya, kita tidak selalu tahu. Kita tidak selalu tahu, kita sakit karena roh jahat atau karena pola hidup yang salah. Sudah dikasih Tuhan ya, tidak selalu tahu. Tidak selalu tahu. Nah kalau begitu, kalau kita nggak tahu ini dari roh jahat, maka itulah sebabnya diperlukan untuk selalu hidup dalam peperangan rohani. Karena iblis selalu mencari waktu yang tepat. Jadi saudara jangan terintimidasi dengan orang yang bilang begini, apa-apa iblis, iblis terusnya disalahin. Memang dia sudah salah, kita tidak perlu berdamai dengan itu. Sudah dikasih Tuhan, kita perangi iblis. Kita perangi karena kita tidak pernah tahu sakit kita dari mana. Apalagi jelas kita sudah jaga kesehatan, terus kita masih sakit misalnya. Perangi roh jahat, roh sakit. Patahkan dalam nama Yesus.
Itulah sebabnya sekarang saya mau menunjukkan kepada saudara ada dua kekuatan di dalam kita, di mana itu bisa kita aktifasi. Ini kesempatannya. Pertama, nama Yesus. Alkitab bilang dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama itu siapa? Nama Yesus, yang dikasih Tuhan. Nama yang berkuasa. Aku berkata kepadamu, Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan sekarang saya berdoa dalam nama Yesus. Keluarga rohaniku yang sedang isolasi mandiri, engkau sembuh oleh kuasa nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku menyatakan kesembuhan terjadi kepada dirimu di dalam nama Yesus. Nah sekarang kalian yang isolasi mandiri yang sedang sakit, lanjutkan terus. Lanjutkan. Perangi dalam kuasa nama Yesus. Dan nyatakan kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo lakukan saudaraku, jangan tenggelam dalam intimidasi, jangan tenggelam dalam kekhawatiran berlebih, dalam ketakutan yang tidak perlu. Yang disebut dengan ilusi, panic illusion. Ya. Kita panik dengan sebuah ilusi yang belum tentu terjadi. Kita mulai takut dalam banyak hal. Memang saya tahu dalam situasi kita sedang sakit apalagi virus, cenderung kita takut. Kuasai di dalam nama Yesus. Nah ada yang kedua adalah apa? Darah Yesus. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Bilur itu seperti luka ya. Luka. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat ini dikutip dari Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5 mari baca sama-sama bersuara yuk. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Jadi ada dua hal. Nama Yesus dan darah Yesus. So dikasih Tuhan, sekarang saya mau memotivasi kita semua oleh kuasa darah Yesus dan di dalam kuasa nama Yesus kita dilindungi sempurna oleh Tuhan. Kita sudah jaga kesehatan kita, kita sudah jaga prokes, kita enggak bodoh, kita enggak mau berlaku bodoh, kita enggak mau lalai. Karena dengar ya, saya mau kasih tahu ya. Salah satu kerja iblis adalah dia menunggu waktu yang tepat. Dia menunggu. Nah, salah satu waktu yang tepat, dengarkan saya, ketika kita abai. Ketika kita lalai, bagi iblis itu waktu yang tepat. Jadi jangan mau dikasih Tuhan. Karena bagi iblis waktu yang tepat. Kita abai dengan kesehatan, kita abai dengan prokes, kita sembarang bergaul kemana-mana. Bagi iblis, tepat ini waktu. Bahkan kita mungkin tidak mengira bahwa ini pekerjaan iblis. Kita tidak mengira karena kita pikir, ya saya gini karena saya lalai. Betul karena kita lalai, tapi iblis juga mengambil kesempatan. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua untuk kita rajin memerangi kuasa jahat. Saya tidak peduli orang mau bilang, kita tidak pernah tahu soalnya sakit kita karena apa. Kita perangi kuasa jahat dengan nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Tentunya sambil kita menjaga prokes kita yang ketat. Sebab agak lucu juga, kita perangi roh jahat, tapi kita tidak disiplin. Nggak cocok. Lagi saya ulangi ya, kita perangi roh jahat, tapi kita nggak disiplin. Waduh, nggak cocok, sudah dikasih Tuhan ya. Nggak cocok itu, sudah dikasih Tuhan. Masa kita perangi roh jahat, diketawain kita. Lunya sendiri yang nggak disiplin. Nah, nggak perlu diusir guanya katanya iblis ya. Kamunya sendiri yang kena virusnya. Kan gitu sudah dikasih Tuhan. Jadi ini konteksnya begini. Anda sudah jaga kesehatan, Anda sudah jaga prokes ketat, tapi jangan lalai. Terus peperangan rohani. Gunakan nama Yesus dan darah Yesus. Sudah dikasih Tuhan. Dan itu ada di dalam kita. Itu ada di dalam kita. Roh di dalam kita, yes, jauh lebih besar daripada yang di luar, yang di dunia ini. Mari bangkit, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak mau kalah terhadap kuasa jahat, kuasa intimidasi, kuasa provokasi. Bangkit, tundukkan kuasa jahat. Saya mengundang hari Rabu nanti,
kakak gabungan. Judulnya adalah berdoa, ya, Kingdom Prayers. Kingdom Community Prayers. Saudara dikasih Tuhan. Kita mau jadi pendoa-pendoa. Satu, kita memarahi kuasa jahat. Tentunya kita mau bersyukur dulu atas perlindungan Tuhan dan seterusnya. Kemudian kita mendoakan nakes-nakes. Karena di hati saya juga nakes harus didukung dalam doa. Mereka harus, ini namanya pengabdian. Mereka harus berjuang ke rumah sakit, tempat yang orang hindari. Mereka harus ada di sana. Nah, kita harus doakan para tenaga kesehatan, di dalamnya ada dokter, ada perawat, ada semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Mari kita doakan mereka. Kita doakan pemerintah supaya dapat hikmat Tuhan, tidak putus asa, terus mendapatkan ide-ide yang segar. Ada banyak hal yang kita perlu doakan di hari Rabu nanti, tanggal 21. Ya, kalau jadwalnya Balikpapan, katanya itu batas akhir PPKM. Kemungkinan akan dilanjutkan lagi, tapi itu batas akhir. Mungkin termin pertama. Nah, di batas akhir ini kita mau doakan Balikpapan, Indonesia, teman-teman kita yang sedang terpapar atau terinfeksi. Saya mengundang, ikutlah di Zoom kakak gabungan nanti. Nggak usah malu, nggak perlu malu karena kami mau mendoakan saudara. Gabung ya, keluarga rohaniku yang sedang isolasi mandiri. Kita akan doa sama-sama seluruh keluarga besar Rock Balikpapan di dalam pertemuan kakak gabungan hari Rabu ini tanggal 21. Saudara dikasih Tuhan, mari sadarilah kekuatan yang ada di dalam kita. Perangi kuasa jahat, jaga prokes. Kalau diizinkan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan. Saya suka istilah dari Pak Krisman Usama. Dia bilang kepada salah satu pemimpin kita yang sedang terpapar COVID. Dia bilang begini, kamu terpapar COVID bukan karena Tuhan marah. Kamu terpapar COVID karena Tuhan mau mempermuliakan dirinya dalam dirimu. Keren banget. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Itu izin Tuhan. Saya percaya kehidupan ada atas kita. Mengalir di dalam kita. Nggak usah takut. Ya, saudaraku yang sedang terinfeksi, jangan takut. Anda sendirian, tapi Anda tidak kesepian. Hari Rabu nanti kita akan memastikan, mendoakan, mendukung kalian. Dan semua keluarga rohaniku yang sehat-sehat, tetap jaga kesehatan, jangan anggap remeh, jangan mencobai Tuhan, sudah kasih Tuhan. Ya, terus bersabar 1 bulan sampai mungkin 2 bulan ke depan. Dan kita akan melihat situasi akan semakin melandai, semakin banyak yang divaksin, dan kita akan herd immunity. Sekarang kita agak iri-iri lihat orang Amerika ya, sudah dikasih Tuhan ya. Sudah mulai bebas, tidak pakai masker, dan mulai normal pelan-pelan. Kita berdoa, kita pun akan mengalami itu, amin. 1-2 bulan ke depan, sampai akhir tahun kita akan sehat. Aku berdoa tidak ada maut yang bisa menyentuh kita. Di dalam nama Yesus, tidak ada maut yang bisa menyentuh kita. Kasih karunia Tuhan cukup buat kita. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kehidupan kepada semua saudara-saudara kami, keluarga rohani yang sedang isolasi mandiri, yang dapat terinfeksi Tuhan virus. Kami berdoa di dalam kuasa darah Yesus, di dalam kuasa nama Yesus. Kami menyatakan kehidupan, kesembuhan terjadi. Roh maut kami ikat dalam nama Yesus. Kuasa jahat kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kuasa darah Yesus kami berdoa engkau tidak bisa menyentuh nyawa daripada keluarga-keluarga rohani kami. Di dalam nama Yesus, mungkin mereka sedang batuk berat. Mungkin beberapa di antara mereka sedang sesak. Aku berdoa Efata, terbukalah saluran pernafasan mereka. Dan aku berdoa semua obat yang mereka gunakan itu manjur dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka di rumah sakit, mereka yang cuma di rumah, dengan segala keterbatasan aku berdoa Tuhan. Kami sama-sama berdoa. Kami mengangkat tangan menyatakan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Satu hal Tuhan aku berdoa, roh intimidasi yang menekan mereka, aku ikat dalam nama Yesus. Di dalam kuasa darah Yesus, aku patahkan roh intimidasi. Roh provokasi yang mengganggu pikiran mereka. Sehingga mereka tidak bisa berdoa. Aku berdoa hancurkan roh intimidasi dan provokasi ini. Dan aku berdoa mereka berdoa dengan kuasa. Dan pikiran mereka kuasai. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang melakukan, mereka yang berdoa, dan kuasa yang bekerja di dalam mereka, nyata di dalam nama Yesus. Nah aku berdoa Tuhan, mereka tahu, mungkin beberapa di antara mereka ditolak oleh rumah sakit karena rumah sakit penuh. Tapi aku percaya Tuhan, ada roh Tuhan di dalam mereka, yang lebih hebat Tuhan, yang lebih luar biasa. Mereka sudah terbatas, karena rumah sakit terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Aku berdoa, kuasa darah Yesus memulihkan. Kuasa darah Yesus menyembuhkan di dalam nama Tuhan. Dan kami bersuka cita karena kami tahu
Kami punya kehidupan oleh karena kasih karunia Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami, semuanya tutup bungkus dengan darah Yesus. Bahkan yang di luar kuasa kami, anak-anak kami di luar kota, yang sedang kuliah, sedang sekolah, orang tua kami, keluarga kami. Tuhan, aku berdoa. Kami berdoa sama-sama, perlindungan-Mu sempurna. Kami doakan mereka juga untuk tidak abai, tidak lalai. Mereka benar-benar mau mendengarkan pemerintah. Mereka benar-benar mau mendengarkan keluarga mereka, menasihati mereka untuk tidak lalai. Bukan paranoid, tapi mereka berjaga-jaga, berhikmat untuk menggunakan semua hikmat yang Tuhan berikan lewat otak mereka. Untuk mereka bekerja sama dengan Tuhan, melindungi mereka. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu ada di dalam kami. Tidak akan jauh-jauh, menyertai selalu, tidak pernah hilang. Terima kasih Tuhan, kami terima kesembuhan, terima pemulihan. Kami terima firman-Mu, menguatkan kami lagi. Mari semua yang diberkati, yang percaya katakan, amin, amin. Tetap sehat, saudara kasih Tuhan. Tetaplah jaga prokes. Dan kita akan berjumpa minggu depan dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Dan aku berdoa minggu depan, semua yang isolasi mandiri sudah dinyatakan negatif. Sembuh, amin, amin, amin. Semua yang bergejala berat, aku berdoa dalam nama Yesus, semakin baik. Semakin baik, Anda bisa tidur nyenyak oleh kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Yes. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dikuatkan oleh lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Yakin, percaya, ada kekuatan Tuhan, ada kekuatannya di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan tiba saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur dikuduskan dalam nama Yesus, dan kami gereja-Mu, umat-Mu, dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Silakan bagikan roti dan anggur di rumah pada anggota keluarga masing-masing. Sekarang mari sama-sama angkat roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Makan dengan yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari sama-sama angkat anggur di tangan kananmu, tangan kiri taruh di dadamu sebagai tanda penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Darah yang memulihkan, darah yang menyembuhkan. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Sampai hari ini kami sehat, kami bahagia, kami diberkati Tuhan. Semua karena kasih setia-Mu, semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Bapak, kami percaya Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Kami berdoa supaya usaha pemerintah
untuk memvaksinasi seluruh warganya dapat berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap penolakan kami tolak dalam nama Yesus. Semua warga Indonesia siap untuk divaksin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil presiden, dan para menteri sama-sama bekerja untuk memulihkan kondisi Indonesia. Baik pandemi COVID-19-nya dipulihkan, bahkan ekonominya semakin bergairah dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk para medis, para dokter Tuhan, para perawat, mereka yang sedang merawat pasien COVID-19 di rumah sakit Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, lindungi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih usaha-usaha untuk vaksinasi juga Tuhan, kami percaya berjalan dengan lancar. Semua warga negara Indonesia akan menerima vaksin dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih seluruh pemerintah daerah, gubernur-gubernur, para wali kota, bupati-bupati, camat-camat, sama-sama bekerja, bersinergi untuk terus menerapkan protokol kesehatan di wilayah mereka masing-masing, sehingga penularan COVID-19 dapat diputus penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersyafaat, kami angkat tangan untuk Balikpapan, kami katakan Shalom Balikpapan, engkau kota yang terpuji, ternama, terhormat, engkau kota yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Pak Rahmat sebagai wali kota juga diberikan hikmat untuk terus bisa bersama-sama dengan jajarannya mengatasi pandemi COVID-19 di kota ini dengan bijaksana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh kegiatan-kegiatan khususnya untuk vaksinasi seluruh warga kota Balikpapan dapat berjalan dengan lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua warganya, semua taat kepada protokol kesehatan, disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan COVID-19 di kota Balikpapan dapat teratasi, dapat diputus penularannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya Balikpapan pasti dipulihkan Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Kami percaya bahwa perlindungan-Mu ada atas gereja kami, ada atas seluruh jemaat-Mu, dari yang paling muda sampai yang paling senior, dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah atau dimanapun mereka berada, Tuhan jaga dan pelihara, sembuhkan mereka. Ataupun ada jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah, Tuhan hadir bersama dengan mereka di sana. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesembuhan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sama Bianti sebagai gembala, para diaken, para gembala-gembala kakak bersama keluarganya masing-masing. Kami percaya urapan-Mu ada pada kami semua, perlindungan-Mu ada pada kami semua, bahkan berkat-Mu ada pada kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan Balikpapan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan terus melimpah bagi gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Yes, haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengingat kembali apa yang sudah disampaikan Pak Herol tadi, bahwa pada hari Rabu ini, tanggal 21 Juli, jam 7 malam, kita akan bergabung bersama-sama melalui Zoom meeting dalam acara Kingdom Community Prayer. Ini sekaligus adalah kakak gabungan bagi kita semua. Jadi jangan lupa catat harinya, catat tanggalnya, Rabu tanggal 21 Juli pukul 19.00. Bersama-sama kita gabung dalam kakak gabungan Kingdom Community Prayer. Oke? Sampai ketemu pada hari Rabu. Haleluya. Dan kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita angkat handphone kita. Karena kita akan memberikan secara virtual melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kita. Kita angkat sama-sama handphone kita berdoa. Bapak terima kasih, sekarang kami angkat handphone kami, karena kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan sukacita melalui virtual, melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami.
Kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami adalah benih yang kami tabur. Berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas. Yang menabur pasti menuai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias segala janji Tuhan yang datang pada saudara. Sebab kehendak Tuhan, Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang sama-sama kita kepalkan dua tangan kita. Kita ucapkan dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan 3 kali sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami, tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, memberi sukacita. Bahkan engkau akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, disiplin, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.